Muatan IPS kelas 5 SD. Tema 8, subtema 1. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagian 1. Setiap wilayah memiliki sumber daya yang beragam. Sumber daya alam dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Contoh kegiatan ekonomi. 1. Kegiatan ekonomi pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan menanam tanaman budidaya. Banyak dilakukan oleh masyarakat di negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, seperti Indonesia. Hasil pertanian antara lain padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Contoh kegiatan ekonomi kedua adalah peternakan. Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Contohnya, bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Contoh kegiatan ekonomi yang ketiga adalah perikanan. Perikanan adalah usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Pengelompokan usaha perikanan terdiri atas dua kelompok, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terbagi atas perikanan air tawar, contohnya ikan nila, gurami, dan lele. Perikanan air payau seperti udang dan cumi-cumi. Perikanan laut contohnya kerapu, tuna, cangkalang, dan teri. Jadi, pengelompokan usaha perikanan ada dua kelompok, perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat terdiri atas dua bagian, perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh kegiatan ekonomi yang keempat adalah perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, kayu damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan membangun rumah. Contoh kegiatan ekonomi yang kelima adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu mineral logam, mineral non-logam, dan hasil pertambangan sumber energi. Yang pertama, mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya emas, perak, aluminium, dan timah.
Mineral logam dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Kelompok kedua yaitu mineral non-logam. Adalah barang yang biasanya tidak menghantarkan panas dan listrik. Contohnya, batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kelompok ketiga dari hasil pertambangan adalah sumber energi. Hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi manusia. Contohnya minyak bumi. Sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Pada video bagian kedua, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Terima kasih.